Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi saya. Pendahuluan. Latar belakang. Kehidupan yang kita jalani ini dirakakan bisa dilepaskan dari ilmu pengetahuan. Namun terkadang ada beberapa orang belum mengetahui ilmu pengetahuan berisi tentang apa saja, sehingga sulit untuk memahami informasi tersebut dan wawasan serta berbagai hal juga berkurang. Informasi dalam ilmu pengetahuan ini bukan hanya dapat menambah wawasan terhadap seseorang saja, tetapi juga dapat meningkatkan kecerdasan seseorang terhadap suatu bidang. Bagi seseorang mungkin sulit mengetahui ilmu pengetahuan dari suatu bidang. Jika untuk mengetahui saja sudah sulit, apalagi untuk memahami ilmu pengetahuan dari suatu bidang. Maka dari itu, di dunia ilmu pengetahuan ada suatu istilah yang dikenal dengan sebutan ensiklopedia sastra. Dengan adanya ensiklopedia sastra Indonesia, maka seseorang dapat lebih mudah dalam memahami ilmu pengetahuan dari suatu bidang. Berikut saya akan memberikan kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri 1. Apa itu pengertian ensiklopedia sastra Indonesia? Ensiklopedia sastra Indonesia adalah karya referensi yang mencakup berbagai bentuk referensi yang mencakup puisi, sastra, prosa, drama, serta lisan. Ini biasanya mencakup informasi tentang penulis, karya mereka, dan konteks sejarah dan budaya di mana mereka dibuat. Ensiklopedia sastra biasanya ditulis oleh para ahli sastra dan disusun dengan cara yang mudah diakses oleh pembaca. Ini adalah sumber daya yang berguna bagi siapa saja yang tertarik untuk mempelajari dan memahami sastra Indonesia. Ensiklopedia sastra Indonesia dapat membantu pembaca memahami sastra Indonesia, meningkatkan pengetahuan mereka tentang sastra Indonesia, serta menjadi sumber daya untuk penelitian. 2. Jenis-jenis ensiklopedia. Ada beberapa jenis ensiklopedia sastra Indonesia, termasuk 1. Ensiklopedia sastra Indonesia. Jenis ini mencakup berbagai bentuk sastra, termasuk puisi, sastra, prosa, drama, sastra lisan, dan sastra tradisional. 2. Ensiklopedia sastra Indonesia modern. Jenis ini fokus pada sastra modern Indonesia, termasuk penulis dan karya mereka yang dibuat pada abad ke-20 dan ke-21. Yang ketiga, ensiklopedia sastra Indonesia klasik. Jenis ini fokus pada sastra klasik Indonesia, termasuk karya-karya yang dibuat sebelum abad ke-20. Ini mencakup informasi tentang penulis karya mereka dan sejarah dan budaya di mana mereka dibuat. Yang keempat, ensiklopedia sastra Indonesia regional. Jenis ini fokus pada sastra regional Indonesia, termasuk karya-karya yang dibuat di wilayah-wilayah tertentu di negara tersebut. Yang kelima, ensiklopedia sastra Indonesia tematis. Jenis ini fokus pada satu tema dan gaya tertentu dalam sastra Indonesia, seperti sastra surrealisme. Ini dapat mencakup informasi tentang penulis, karya mereka,
termasuk pantun, cerita rakyat, dan puisi lisan. 4. Analisis dan interpretasi karya sastra. Ini dapat mencakup analisis dan interpretasi dari karya-karya sastra tertentu, termasuk analisis tema, gaya, dan konteks sejarah dan budaya. 5. Sejarah dan budaya Indonesia. Ini dapat mencakup informasi tentang sejarah dan budaya sastra Indonesia, termasuk pengembangan sastra Indonesia, pengaruh budaya dan sejarah pada sastra, dan peran sastra dalam membentuk identitas dan budaya Indonesia. 6. Sumber daya dan referensi. Ini dapat mencakup daftar sumber daya dan referensi tambahan untuk pembaca yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang sastra Indonesia. Berikut ini adalah gambar ensiklopedia sastra Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi itu tadi materi yang dibawakan oleh teman kelompok saya. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan untuk mengajukan tangan dan menyertakan nama serta nama kelompoknya masing-masing. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya selaku sekretaris dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok penyaji atau kelompok 3 tentang materi ensiklopedia. Soalnya adalah, di dalam ensiklopedia apakah mempunyai aplikasi atau hanya ada di Google? Bisa dijelaskan sedikit? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Mungkin teman-teman sekalian masih ada yang ingin bertanya tentang materi yang sempat disajikan oleh teman kelompok saya. Apa masih ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama masa mewakili kelompok saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa saja yang terkandung dalam ensiklopedia? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Materi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu di dalam ensiklopedia apakah mempunyai app atau hanya lewat Google? Jawabannya adalah iya. Ensiklopedia memiliki aplikasi, namun menggunakan situs web Google karena menurut saya materinya lebih memadai dan ringkas dan dapat memudahkan saya dan teman-teman saya untuk mencari materi dan menjadi sarana yang lebih cepat. Terima kasih. Baik, apakah jawaban dari pemateri saya bisa diterima atau dipahami? Baiklah, jawaban yang diberikan oleh kelompok penyaji kami terima dan jelas. Baik, selanjutnya kelompok pemateri saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa saja yang terkandung dalam ensiklopedia? Isi ensiklopedia sastra Indonesia dapat bervariasi tergantung pada jenisnya, tetapi beberapa topik umum yang mungkin termasuk: 1. Penulis dan karya mereka. 2. Gerakan sastra dan gaya. 3. Sastra Indonesia tradisional dan lisan. 4. Analisis dan interpretasi karya sastra. 5. Sejarah dan budaya Indonesia. 6. Sumber
atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok kami, saya tutup sesi pertanyaan hari ini. Jadi, setelah menganalisis ensiklopedia, tujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan tentang ensiklopedia sastra Indonesia. Selain daripada itu, laporan ini memuat tentang definisi, jenis-jenis, dan manfaat ensiklopedia sastra Indonesia. Dari penjelasan yang telah diberikan kepada pemateri, dapat kami simpulkan bahwa kegiatan tentang meneliti ensiklopedia sastra Indonesia sangat bermanfaat dan berguna membantu proses pembelajaran. Selain itu, kegiatan membuat laporan tentang ensiklopedia sastra Indonesia juga menjadi sarana untuk mengasah keterampilan